Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini gue kedatangan beberapa aksesoris smartphone dari brand Huawei, dan gue yakin kayaknya kalian semua juga baru pada dengar kalau ada nama brand yang namanya ini kayak nama apa ya, segmennya sobat HP kali ya, Kerehore. Nah, ini adalah Kerehore karena emang bener-bener harganya ini murah, di bawah 100.000 rupiah, yang dikirimkan ke gue ada 3 item dan semuanya di bawah 100.000 rupiah, dan kualitasnya kalau menurut gue pribadi yang udah nyobain langsung sih ini oke banget ya. Ada beberapa produk yang dikirimkan ke gue dan semuanya itu adalah aksesoris smartphone, diantaranya adalah kabel charger, yang mana kabel charger ini unik banget. Kalau kalian pakai charger ini handphone kalian bisa berdiri, dan kalau misalkan lagi nonton film itu enak banget, jadi nggak perlu stand HP, handphonenya bisa langsung diberdiriin gitu ya. Dan untuk sisa duanya ini ada earphone yang nanti bakal gue ceritain juga gimana pengalaman selama menggunakan earphone ini. Oke, mulai dari earphone-nya dulu. Untuk tipe yang pertama ini adalah Huawei IM01 yang harganya ini 65 ribuan, tapi untuk kualitas suaranya ini kayak earphone ratusan ribu. Asli. Nah, ini jujur banget, gue pun pertama kali nyobain produk ini, gue agak kaget gitu ya. Ini nggak lebay sama sekali ya. Bukan karena gue dikirimin produknya, tapi emang karena ini kualitas audionya sebagus itu untuk harganya yang 65 ribu. Dan gue udah coba tes ini di teman-teman gue semua yang udah ahli dan pakar gitu ya di bidang peraudioan. Dan mostly mereka tuh nyangkanya kalau earphone kabel ini harganya sekitar 200 ribuan dan 250 ribuan. Dan ketika pas gue bilang kalau harga ini 65 ribuan, asli itu orang pada kaget. Dan gue pribadi pun awalnya emang nggak nyangka kalau si earphone ini harganya sekitar 65 ribu doang. Dan hal lain yang bikin gue kaget sama si earphone ini adalah karena dia tuh half in ear, tapi pas dipakai ini suaranya yang seperti gue bilang tadi itu ngebass, dan memang nggak seperti half in ear, dimana kalau half in ear itu rata-rata high-nya gede atau mid-nya gede. Jadi bassnya ini agak kurang biasanya. Untuk sound design-nya ini mirip-mirip kayak sahabat Fuplay yang pernah gue review pada waktu itu bener-bener gue suka banget sama kualitas audionya. Nah, ini tuh sama seperti itu kualitasnya. Jadi walaupun dia tuh half in ear, tapi audionya ini bagus kayak si sahabat Fuplay. Yang mana kalau lo tahu harga sahabat Fuplay itu sekitar 600 ribuan, itu TWS ya. Dan untuk fittingnya gue suka banget karena dia tuh ringan, nyaman, jadi kayak nggak berasa kalau gue tuh pakai earphone. Walaupun memang dia tuh menggunakan bahan metal ya. Hampir semua dari material yang digunakan di sini itu menggunakan metal. Dan bahkan sekarang tuh gue jadi lebih sering pakai earphone ini kalau misalkan lagi duduk di depan laptop atau pas lagi ngedit gitu ya, untuk yang bukan mixing audio gitu ya, kayak misalkan untuk nonton YouTube atau mungkin untuk chill aja gitu di depan komputer atau sambil ngopi, itu lebih enak kalau pakai si earphone ini karena emang fittingnya enak, dan kalau misalkan dipakai buat lama-lama ini tuh nggak bikin kuping sakit. Dan untuk kabelnya sendiri gue sukanya dia tuh nggak terlalu panjang, dan kabelnya ini dia tuh dia kalau gabung sama kamar gini lah. Anyway, untuk kabelnya sendiri dia nggak terlalu panjang, ini kisaran berapa sih? Berapa meter ya? 150 cm ya, dan ini dia menggunakan kabel rubber yang mana dia menggunakan tekstur juga, jadi ada tekstur kayak benang-benangnya gitu, walaupun memang ini bukan jenis kabel braided. Tapi kabelnya ini jadi nggak gampang kusut karena ada si tekstur yang tadi gue bilang. Nah, enaknya lagi dia tuh disediain kayak semacam perekat gitu. Jadi kalau lihat di sini ada perekat gitu, yang mana ini bisa banget bikin kabelnya ini rapi. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana, ini kabelnya bisa banget. Dan sejauh ini perekat ini tuh ngebantu banget buat bikin si kabelnya ini nggak kusut dan lebih rapi pastinya. Oh ya, untuk jacknya dia udah menggunakan L shape, dan di bagian tengahnya ini ada volume control yang bisa di slide, dan juga ada button untuk menjawab dan juga mengakhiri telepon, dan juga bisa untuk pause dan juga play music. Oh ya, earphone ini juga udah dilengkapi dengan microphone. Jadi kalau kalian pengen tahu microphone yang seperti apa kualitasnya, ini dia kualitas dari microphone-nya. Ini adalah kualitas microphone dari Huawei IM01. Silahkan kalian nilai sendiri. Jadi ini dengan posisi mic yang di bawah ngegantung seperti ini harusnya nggak terlalu jelas, karena biasanya jarak antara mulut dengan mikrofon itu harus dekat kalau misalkan kalian pengen dengerin audio yang jelas. Nah, jadi kalau misalkan dideketin, ini kualitas mikrofonnya seperti ini. Silahkan kalian nilai sendiri. Overall gue sangat merekomendasikan earphone ini untuk kalian beli, karena untuk harga 65 ribu gue yakin kalian nggak akan kecewa sama kualitasnya. Oke, lanjut ke produk yang kedua. Ini adalah IM05 dari Huawei, dan untuk kualitas audionya to the point aja, gue lebih suka sama si IM01 ini ketimbang IM0
Alasannya bukan karena si IM05 ini jelek atau gimana, tapi gue lebih suka si IM01 karena dia tuh lebih ngebas ketimbang si IM05. Tapi untuk detailnya, gue lebih suka si IM05. Mid dan clarity-nya ini memang lebih menang si IM05, tapi karena memang gue lebih suka audio-audio yang warm kayak gitu, yang lebih ngebas dan lebih bulat, gue lebih suka sama si IM01 ketimbang IM05 yang ini. Karena memang untuk sound design-nya IM05 ini memang cenderung dan dominan di mid ya. Tapi walaupun seperti itu, bassnya masih berasa, dan overall kalau misalkan kalian naikin volumenya ke 70-80% itu nggak bikin kuping kalian sakit. Itu yang gue suka dari si IM05 ini. Dan begitupun IM01, kalau kalian naikin volumenya ke 70-80% atau 90%, ini nggak bikin volumenya itu kayak nusuk-nusuk di kuping. Jadi overall keduanya ini aman kalau kalian pakai volume tinggi. Oh ya, gue lupa bilang kalau misalkan kalian pakai IM05 ini suara vokal bakal kedengeran lebih jelas ketimbang kalian menggunakan IM01. Dan untuk material yang digunakan di IM05 ini semuanya menggunakan metal, tapi kalau di IM05 ini tuh dia tuh kayak lebih berat aja di kuping. Jadi untuk kenyamanan gue lebih megang si IM01 ketimbang IM05. Walaupun memang sama-sama nyaman kalau kita pakai lama. Hal yang bedain IM01 tadi dengan IM05 ini adalah di IM05 dia menggunakan bahan plastik di kontrolnya bagian tengah ini. Jadi di inline kontrolnya dia menggunakan bahan plastik. Sementara itu untuk volumenya dia masih menggunakan sistem slider dan ada tombol yang bisa kalian gunakan untuk menjawab dan mengakhiri telepon, serta untuk pause dan juga play lagu. Dan juga dia masih menyematkan mikrofon di inline kontrolnya, dan ini dia kualitas mikrofon dari IM05 seperti ini. Silahkan kalian nilai sendiri, dan ini jarak mikrofonnya sama seperti IM01 yang tadi. Ini agak jauh dari mulut. Dan ini kalau kalian dekatin ke mulut jadinya seperti ini. Ini dia kualitas mikrofonnya. Silahkan kalian nilai sendiri. Anyway, untuk panjang kabelnya sendiri dia nggak terlalu panjang ya, ini masih sekitar 120 cm, masih mirip-mirip si IM01 tadi. Yang ngebedain adalah bahan kabelnya ini lebih kaku dan juga lebih transparan, jadi ini cenderung lebih tahan kusut daripada si IM01. Walaupun gue nggak pernah kusut juga tuh si IM01, tapi IM05 ini gue rasa emang lebih cenderung kuat ya. Dia tuh kayak lebih nggak gampang kusut ketimbang si IM01. Dan juga jacknya dia menggunakan model lurus seperti ini, beda sama si IM01 yang menggunakan L-shape. Dan untuk IM05 ini harganya sama-sama 65.000, dan dia juga sama-sama dapat cable holder untuk bikin si kabelnya ini lebih rapi. Lanjut ke produk yang ketiga, ini adalah stand cable tipe CT03. Nah kalau yang ini gue nggak ada saingannya karena gue cuma dikirimin satu sama Huawei. Jadi stand cable ini adalah kabel charger Type-C yang punya fungsi lain, yaitu adalah sebagai stand HP. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka nonton HP sambil ngecharge, dan ini tuh bisa banget kalian pakai buat nemenin hari-hari kalian sambil nonton Netflix atau ya nonton YouTube dan segala macam yang berhubungan dengan live streaming ataupun on demand. Karena selain bisa dipakai horizontal, dia juga kuat banget menahan HP dalam posisi vertikal dan gak gampang jatuh pula. Karena memang housing bagian ujungnya ini sengaja dibuat L-shape dan padat seperti ini biar dia tuh kuat buat nopang smartphone. Cuma karena bentuknya kayak gini, kita tuh jadi nggak bisa sembarangan nyolok Type-C-nya. Jadi ini tuh mesti bener-bener pas dan menyesuaikan kondisi colokan kalian atau tangan kalian gitu ya. Oh iya, kabelnya ini juga tipe braided ya, jadi aman banget dari kata terkelupas. Karena biasanya kalau kita ngecharge pakai bahan rubber itu biasanya gampang rusak kalau kita tuh sering ketekuk-tekuk atau sering ketarik-tarik, kayak misalkan lagi ngecharge terus dia tuh sambil dimainin HP-nya. Jadi buat kalian yang suka kayak gitu, lebih baik kalian tuh pakai kabel berbahan braided kayak gini. Untuk panjangnya sendiri dia tuh kisaran 1 meter, dan untuk dayanya itu bisa support di 3 ampere dan sudah support fast charging pula. Untuk harganya ini sekitar 50 ribuan, dan tentunya gue sangat merekomendasikan produk ini buat kalian yang doyan nonton sambil ngecharge HP, apalagi kabelnya ini pakai braided ya. Jadi untuk kualitas materialnya ini lebih baik daripada kabel charger bawaan HP kalian. Dan kalau ditanya aman apa enggak, tentu aja aman, karena gue sendiri udah nyobain dan sehari-harinya gue pun pakai kabel charger braided dari merek lain, ya merek pihak ketiga lah, bukan merek bawaan handphone. Dan itu dia sedikit review gue untuk beberapa produk Huawei yang udah gue cobain semuanya, dan overall gue sangat merekomendasikan semua aksesoriesnya Huawei yang udah gue coba ini. Ada 3 ini, yang lainnya gue nggak tahu, gue belum coba. Dan buat kalian yang mau beli silakan klik keranjang kuning emang TikTok. Dan buat kalian yang mau beli silakan klik link yang tersedia di deskripsi video. Dan makasih banget buat yang udah nyimak video sampai habis, dan silakan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Dan udahan dulu videonya, sekian dulu, terima kasih karena udah mau buka puasa, makanya terdengar orang ngaji di belakang ini. So thank you guys for watching, see you on my next video. I'm Wahyugo, I'm signing out.